ambil videonya Mbak Queenie? Pak Afi sama Mbak Rizkika, Pak. Afi sama Rizkika. Oke, silakan Mbak Afi sama Mbak Rizkika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ibu akan memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Ibu akan mempresentasi kehadiran kalian satu persatu. Nanti yang namanya Ibu panggil harap menyalakan mikrofon dan menjawab kata hadir. Yang pertama ada Winnie Dea. Hadir, Bu. Baik, yang kedua ada Rizkika. Hadir Bu. Yang ketiga ada Abi. Hadir, Bu. Ada Yudi. hadir Ibu. Arisha. Aziza. Undi. Baik, pada pertemuan kali ini yang tidak hadir ada Aziza, Arisha, dan Undi ya. Yang lain sangat semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran pada hari ini, minggu lalu kita telah mempelajari tentang teks puisi rakyat, yaitu dari pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan macam-macam dari teks puisi rakyat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang struktur dari teks puisi rakyat. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Baik, tujuan yang pertama yaitu mampu menelaah beragam pola pengembangan pantun. Yang kedua yaitu mampu menelaah struktur pantun. Yang ketiga yaitu mampu menelaah struktur dan bahasa gurindam. Yang keempat yaitu mampu menelaah struktur dan aspek kebahasaan pada syair. Yang kelima mampu menulis pantun dengan berbagai konteks. Dan yang keenam mampu merujuk karya dengan puisi rakyat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, apakah masih ada yang ingat apa itu teks puisi rakyat? Saya, Bu. Baik, Dea. Puisi rakyat adalah warisan bangsa berupa puisi, syair, pantun, dan gurindam yang memiliki nilai pesan moral, agama, dan budi pekerti. Bagus. Jadi masih ingat ya. Jadi, teks puisi rakyat yaitu warisan bangsa berupa puisi, syair, pantun, dan bahasa gurindam yang memiliki nilai pesan moral, agama, dan budi pekerti. Itu adalah pengertian dari teks puisi rakyat. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama itu pola pengembangan pantun. Nah, jadi struktur pantun ini terdiri dari 4. Yang pertama, terdiri atas 4 lari. Yang kedua, rima yang akhiran polanya A, B, A, B. Yang ketiga, 2 lari pertama adalah sampiran. Dan yang keempat, 2 lari terakhir merupakan isi. Jadi, di sini Ibu memiliki contoh pantun. Daun pisang berdaun lebar. Bolehlah untuk dipetik nanti. Hidup penuh coba haruslah sabar. Hadiah surga kelak dan menanti. Nah, jadi struktur dari pantun ini yang pertama, contoh pantun yang Ibu bacakan terdiri dari 4 lari. Nah, yang kedua, rimanya berakhiran AB-AB. Yaitu lebar, nanti, sabar, menanti. Jadi 2 lari pertama adalah sampiran, yaitu daun pisang berdaun lebar, bolehlah untuk dipetik nanti. Itu termasuk sampiran. Dan 2 lari
ada yang bisa menelaah struktur pantun dari contoh pantun yang Ibu berikan? Ada yang tahu? Halo anak-anak. Saya, Bu. Baik. Strukturnya yang pertama, pantun tersebut memiliki 4 bait, yaitu ambilan kapas menjadi benang, ambilan benang menjadi kain, kalau kamu ingin dikenang berbuat baiklah pada orang lain. Yang kedua, rimanya berbunyi ABAB. Buktinya yaitu benang, kain, dikenang, dan orang lain. Yang ketiga, 2 larik pertama adalah sampiran. Buktinya yaitu ambilan kapas menjadi benang, ambilan benang menjadi kain. Dan yang terakhir, 2 larik terakhir adalah isi, yaitu kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah pada orang lain. Gitu, Bu. Bagus, terima kasih Dea. Nah, jadi ini adalah contoh dari pola pengembangan pantun atau struktur pantun. Kita masuk ke yang kedua, yaitu struktur puisi. Struktur puisi ini terdiri atas 4 larik sebait. Setiap larik terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. Setiap akhir larik berbait bersajak AB, AB. Larik ke-1 dan kedua sebagai sampiran. Larik ketiga dan keempat sebagai isi. Berisi nasihat, budi pekerti, ajaran agama, teka-teki. Nah, ini termasuk dalam struktur puisi. Selanjutnya yaitu struktur bahasa gurindam. Struktur bahasa gurindam terdiri atas 2 larik sebait. Setiap larik terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. Setiap akhir larik dalam satu bait bersajak A, A. Semua larik merupakan isi. Larik ke-1 sebab dan larik yang kedua adalah akibat. Pada umumnya berisi nasihat. Ini termasuk struktur bahasa gurindam. Dan yang terakhir nih ada struktur syair. Struktur syair ini terdiri atas 4 larik sebait. Setiap larik terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. Setiap bait bersajak akhiran A, 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 A. Semua larik merupakan isi dan mengisahkan cerita tentang suatu peristiwa. Nah, di sini Ibu memiliki contoh syair. Ibu akan membacakan contoh syair. Hidup ini adalah sebuah misteri, duka bahagia silih berganti, saat kesulitan kita hadapi, serahkan semua pada Ilahi. Nah, jadi dari contoh syair yang Ibu bacakan, Ibu akan menelaah strukturnya. Jadi strukturnya yaitu terdiri atas 4 larik sebait. Nah, setiap larik terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. Contohnya di larik yang pertama ada 11, yang larik kedua yaitu du, ka, ba, ha, ida, silih berganti. Nah, itu ada 11 larik. Baik, yang ketiga ada setiap bait bersajakan akhir A, A, A. Lihat di contoh syair yang Ibu berikan, yaitu misteri berganti hadapi ilahi, berakhiran I, I, I. Dan yang keempat, semua larik merupakan isi. Dan yang terakhir, mengisahkan cerita tentang suatu peristiwa. Nah, mari setelah Ibu menjelaskan struktur tentang teks puisi rakyat, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Jika yang bisa menjawab, harap menyebutkan nama ya. Yang pertama, apa ada yang tahu struktur dari pantun? Halo anak-anak. Saya, Bu. Baik. Struktur pantun yaitu yang pertama terdiri atas 4 larik dan rima yang akhir polanya ABAB. Yang kedua, 2 larik pertama ada sampiran. Yang ketiga, 2 larik terakhir merupakan isi. Bagus ya. Pertanyaan yang kedua, apa ada yang tahu apa itu struktur puisi? Saya, Bu.
Baik, Afi. Struktur puisi yang pertama terdiri atas 4 larik sebait. Yang kedua, setiap larik terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, setiap akhir larik per bait disajak ABAB. Yang keempat, larik ke-1 dan ke-2 sebagai sambiran, dan larik ketiga dan keempat sebagai isi, serta berisi nasihat, budi pekerti, ajaran agama, teka-teki, dan lain-lain. Bagus, terima kasih Alfi. Dan pertanyaan ketiga, apa itu struktur syair? Ada yang tahu? Saya Bu, Rizkika mau mencoba. Baik, Mbak Rizkika, silahkan. Struktur syair yang pertama yaitu terdiri atas 4 larik sebait. Setiap larik terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Setiap bait bersaja akhir a. Semua larik merupakan isi, dan yang terakhir mengisahkan cerita tentang suatu peristiwa, Bu. Baik, terima kasih Rizkika. Dan yang pertanyaan terakhir yaitu apa struktur bahasa Gurindam? Saya, Bu. Baik, Dea. Yang pertama terdiri atas 2 larik sebait. Yang kedua, setiap larik terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, setiap akhir larik dalam satu bait bersajak AA. Yang keempat, semua larik merupakan isi, larik ke-1 sebab, larik kedua akibat. Dan yang kelima, pada umumnya berisi nasihat. Baik, terima kasih Dea. Nah, anak-anak sekarang sudah paham struktur dari teks puisi rakyat. Jadi, teks puisi rakyat ini terdiri dari pantun, puisi, syair, dan bahasa Gurindam. Nah, karena anak-anak telah mengetahui struktur dari teks puisi rakyat, sekarang kita akan mempelajari tentang mampu menulis pantun dengan berbagai konteks. Bagaimana cara menulis pantun? Nah, yang pertama yaitu tentukan ide yang akan disampaikan. Yang kedua yaitu menata ide menjadi 2 larik. Yang ketiga yaitu memilih kosakata yang diakhiri dengan bunyi seperti 2 larik. Dan yang keempat, membuat larik sampiran dari benda atau kondisi yang tidak berkaitan langsung dengan isi. Dan yang kelima, menata kembali kalimat atau larik dengan rima dari kosakata yang berirama sama. Dan yang terakhir yaitu menata pantun secara logis. Nah, ini termasuk menulis pantun dengan berbagai konteks. Nah, yang terakhir yaitu ada tugas dari ibu yang akan dikumpulkan lewat WhatsApp group. Jadi nanti anak-anak diminta untuk berpasangan dengan temannya untuk membuat pantun, gurindam, dan syair, yaitu dengan tema atau tujuan menyemangati teman yang sedang mengalami penurunan semangat mengerjakan tugas. Nanti tugas ini ada di halaman 187 di buku teks ya anak-anak, dapat dipahami. Dapat Bu. Bisa, Bu. Baik. Jadi nanti dikumpulkannya lewat WhatsApp group ya, paling lambat tanggal 15 Mei 2022. Nah, anak-anak, materi pembelajaran kali ini telah kita laksanakan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk selalu semangat belajar dan menerapkan protokol kesehatan ya anak-anak. Sukses selalu untuk kalian. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami oleh kalian semua. Cukup sekian materi pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Mbak Winnie tadi ya? Iya, Pak. Ya. Berikutnya tadi yang sudah siap lagi. Jadi Mbak Rizkika? Ya, Pak, saya. Ya. Mbak Rizkika atau Mas Yudi? Mas Yudi siap juga ya? Mbak Rizkika siap? Siap, Pak. Oh, oke. Berarti Mas Yudi besok ya, Mas Yudi siap ya? Ya, Pak.
Jumat besok ya, siap ya? Oke. Ya. Silakan Mbak Rizky Kak.